Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Yang di rumah, di Zoom, bahkan yang di YouTube saudara. Kita kembali bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Mari saudara sama-sama sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi ini Tuhan. Kami mengundang kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menari seperti Daud menari. Kami mau melompat seperti Daud melompat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin 3 kali saudara. Amin, amin, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya akan tiupkan shofar 3 kali. Di hitungan ketiga kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin saudara.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita datang sama Tuhan. Ini kami datang Tuhan. Mari kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita sejenak saudara. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari masing-masing kita pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan saudara. Ini kami Tuhan. Kami mau katakan pujian ini buat Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pujian kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin ya Tuhan, amin ya Tuhan Yesus. Kau saja yang layak Tuhan. Yesus, Raja di atas segala. Berikan tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, terima pujian. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Katakan Raja, Raja segala raja, namanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan yang dahsyat. Lebih lagi saya buat Tuhan Yesus. 1 menit buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gak mau berhenti memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya api-Mu, lawatan-Mu Tuhan sedang terjadi di hari-hari ini Tuhan. Pantekosta ketiga sedang terjadi di hari-hari ini Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Anak-anak-Mu laki-laki akan mendapat mimpi, nubuatan dan penglihatan. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin 3 kali saudara. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan, saya percaya kabar setiap kita baik-baik dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus pimpin pembacaan firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan hari ini, sehingga kami boleh mengerti, hati kami menanggap, hati kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu, dan kami dikuatkan, dibangkitkan, dibaharui Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau kita dengar tentang masa yang sukar, ya kita sudah masuk dalam masa sukar hari-hari ini, saudara. Ya, dari luar serangan itu begitu datang, memberikan kesukaran, baik itu sakit penyakit COVID, baik itu masalah ekonomi, baik itu bencana alam, maupun hal-hal lain yang membuat kesukaran di masa-masa saat ini. Tetapi saya ingin membawa kita kepada pembacaan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang masa yang sukar. Seperti tadi saya perkatakan bahwa masa yang sukar itu bisa datang dari luar, tentang bencana alam dan sebagainya, COVID dan ekonomi dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara tentang masa yang sukar dari sudut pandang yang berbeda. Ya, bahasa Inggrisnya berkata seperti ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Masa yang sukar, bahasa Inggrisnya adalah perilous time. Ya. Perilous itu kalau bahasa Yunani adalah kalepos. Kalepos itu berbunyi seperti ini. Reducing the strength. Mengurangi kekuatan. Kehilangan kekuatan. Masa-masa di mana seseorang kehilangan kekuatannya. Masa-masa di mana seseorang, khususnya orang-orang percaya, berkurang kekuatannya. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang berbahaya, masa-masa yang sukar. Itu arti daripada masa yang sukar. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang di mana orang-orang akan kehilangan kekuatannya. Di mana khususnya orang-orang percaya akan kehilangan kekuatannya. Pegangannya, apa yang dipercayai dahulu akan melemah dan berkurang. Ternyata kalau kita melihat kata perilos ini atau kalepos ini terdapat juga di dalam Matius 8 ayat 28, berkata seperti ini. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kata berbahaya di sini juga menggunakan bahasa Inggrisnya fierce, perilous. Bahasa Yunaninya kalepos, sama saudara. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mereka adalah orang-orang yang dirasuki setan. Ya, artinya tidak ada Tuhan di dalam hidup orang tersebut, hati orang tersebut, di dalam jiwa dan roh orang tersebut. Tidak adanya Allah yang memerintah. Saudara, kalau kita melihat kondisi hari-hari ini, akan datang masa yang sukar. Kita berbicara mengenai ke dalam hidup kita, diri kita, orang-orang percaya. Dulunya kita mungkin dikenal kuat, dikenal orang yang taat beribadah. Tetapi kalau kita tidak menjaganya sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, akar yang kuat di dalam firman Tuhan, kita akan kehilangan kekuatan kita. Kita akan reducing the strength. Berbahaya saudara. Ketika kita kehilangan kekuatan kita. Ketika orang-orang percaya berkurang kekuatannya. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan jauh daripada hadirat Tuhan. Jauh daripada kasih karunia. Kekuatan kita akan dilemahkan. Posisi kita akan bergeser. Dari posisi yang steady, yang stabil, menjadi posisi yang bergeser dan kita akan jatuh. Karena kita tidak berakar teguh dalam kebenaran. Karena kita tidak terbiasa hidup dalam gaya hidup yang benar. Dalam gaya hidup kebenaran kita. Hati-hati saudara, akan datang masa-masa yang sukar. Di hari terakhir akan datang masa di mana orang-orang akan kehilangan kekuatannya. Pergeseran nilai-nilai moral atau nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai kehidupan ini didasar dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan menggiring kita kepada kejatuhan, kepada pelanggaran nilai kebenaran. Dan itu sangat berbahaya buat orang-orang percaya. Kalau dalam Mazmur 84 ayat 6 berkata seperti ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka,
Mereka akan membuat yang menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bukankah rencana Tuhan menjadikan manusia percaya orang-orang pilihannya makin lama makin kuat? Tetapi di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa di mana orang-orang akan kehilangan kekuatannya. Karena apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa Allah lah sumber kekuatannya. Tuhanlah sumber kekuatannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Ya. Kekuatan kita melemah. Datangnya masa sukar dalam hidup kita. Karena ayat kedua mengatakan seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, bertindak selfish, dan menjadi hamba uang. Mencintai mamon, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka suka pada hoax dan membual. Dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak bertahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Dan selanjutnya, saudara, ketika kita melakukan ayat kedua sampai ayat kelima, saudara, kita sedang kehilangan kekuatan kita. Kita sedang kehilangan jati diri sebagai orang percaya yang sedang kehilangan kekuatan kita. Kita sedang masuk dalam masa-masa yang sukar di hari-hari terakhir. Setiap orang percaya khususnya akan menghadapi hal seperti ini. Dan posisi kita harus mengerti, kita harus tahu, dan bagaimana kita harus bertindak. Saudara, di dalam Mazmur 18 mengatakan seperti ini. Ayat ke-1. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Daud mengatakan Tuhan adalah kekuatan dia, sumber kuatnya, di mana tempat dia berharap. Gunung batu, kota benteng, kekuatanku. Mazmur berkata seperti itu. Saudara, kata Tuhan di sini memiliki terjemahan Yehova, YHWH. Saudara tahu apa artinya YHWH? Artinya self-existent or eternal. Artinya the one who exists, the existing one, pribadi yang eksis, pribadi yang mau bersemayam, diam, eksis, menjadi Tuhan atas hidup kita. Tetapi kalau kita melakukan ayat kedua, kita mencintai diri kita sendiri, kita menjadi hamba uang, kita sedang menempatkan Tuhan tidak dalam posisi existing one-nya dalam hidup kita. Kita sedang menempatkan diri kita di atas kedaulatan Tuhan. Kita sedang menempatkan diri kita, kedagingan kita, keduniawian kita, lebih daripada perintah Tuhan, lebih daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan sudah tidak lagi menjadi nomor satu dan mendominasi kehidupan kita. Kita tidak lagi berpegang, berakar, kuat, berpedoman pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kekuatan kita melemah, saudara. Esensi hidup kita tidak lagi mengerjakan kebenaran, tapi ekspresikan kelemahan kita. Itu manusia sesungguhnya seperti itu, saudara. Seringkali menunjukkan kelemahannya, seringkali menunjukkan keduniawiannya, seringkali menunjukkan apa yang dia ingin peroleh di dunia ini. Bagaimana cara kita untuk tetap kuat, saudara? Biarkan Tuhan memerintah atas hidup kita. Biarkan Dia menjadi the existing one atas hidup kita. Biarkan Dia menjadi Tuhan dan Raja, Juru Selamat dalam hidup kita. Allah yang eksis dalam hidup kita dan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang Allah mau, saudara, agar kita tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Dulu kita ada dalam kegelapan, dalam lumpur dosa, kita adalah manusia berdosa. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita dipindahkan dari gelap kepada terang.
Karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan memerintah hidup kita. Tetapi dalam perjalanan kekristenan kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Kadang kita mengizinkan Tuhan, kadang juga kita tidak mengizinkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang eksis number one dalam hidup kita akan tetap kuat. Kita tidak akan menjadi orang yang selfish. Kita tidak akan menjadi orang yang suka membual. Kita tidak lagi orang yang suka tidak hormat pada orang tua. Kita tidak akan menyombongkan diri lagi. Tidak akan pernah menjadi pemfitnah. Tidak akan suka dengan pemberontakan. Tidak akan suka untuk tidak berterima kasih kepada orang tua kita. Saudara, kita akan benci kepada dosa. Kita akan selalu ingin mengasihi. Kita suka untuk berbuat damai. Tidak lagi suka untuk menjelekkan orang lain dan menghakimi orang lain. Kita bisa mengakang diri kita. Kita selalu suka akan hal yang baik. Saudara, itu yang Tuhan mau. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita memegang Tuhan sebagai the existing one dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam masa-masa yang sukar. Karena Tuhan dan kebenarannya memerintah dalam hidup kita. Semakin kita takluk kepada kebenaran firman Tuhan, semakin kuatlah hidup kita. Dan kita tidak akan pernah terjebak dalam masa-masa yang sukar. Biarkan Tuhan memerintah dalam hidupmu. Sehingga ayat 2 sampai ke 5 tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Karena ketika kita terjebak dalam masa-masa yang sukar, kita akan bergeser kepada kejatuhan. Ingat saudara, camkan ini baik-baik. Warning ini untuk orang-orang percaya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa di mana kekuatan kita akan berkurang. Kekuatan berkurang karena apa? Karena kita melakukan sebagai manusia kedagingan kita, manusia mencintai dirinya sendiri selfish, menjadi hamba uang, mamon. Yesus pernah berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pilihlah salah satu, Yesus atau mamon. Saudara, kalau kita dibaca dalam Ulangan 28 ayat 13, saudara. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Seringkali kita menjadi puas saat kita mendengar ucapan berkat ini, saudara. Tapi ketahuilah, saudara, bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. And the Lord shall make thee the head, kepala, and not the tail, ekor. And thou shalt be above only. Dan kamu seharusnya hanya berada di atas. And thou shalt not be beneath. Dan kamu seharusnya tidak ada di bawah. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which command thee this day, to observe and to do them. Saudara, perkataan ini sangat jelas. Ya, Tuhan mendesain kita untuk tetap berada di atas. Above only. Hanya berada di atas. Seringkali kita memaklumi bahwa wajar saja orang bisa jatuh karena masih manusia biasa. Tetapi saya mau perkatakan, kewajaran kita bukan karena kita sebagai manusia biasa. Kewajaran kita adalah ketika kita memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Realita hidup kita, kita harusnya selalu berada di atas. Above only. Hanya tetap di atas. Tidak di bawah, saudara. Kejatuhan di dalam ayat kedua sampai ayat kelima. Manusia mencetai dirinya menjadi hamba uang karena kita terbiasa bermain di bawah. Tapi kalau kita terbiasa bermain di atas, kita menjadi pribadi yang berbeda,
pribadi yang hidup dengan kekuatan yang selalu baru setiap hari. Itu yang Tuhan mau, saudara. Selama Tuhan dan firman-Nya menjadi pedoman kehidupan kita, maka kejatuhan bukan merupakan kewajaran bagi kita. Karena kita selalu teruji dengan kualitas hidup yang baik, gaya hidup kerajaan Allah, kehormatan, kekudusan, dan terbiasa above only. Terbiasa kita berada di atas, kita bermain di area-area atas. Saudara, cek apakah kita mencintai uang, mencintai diri kita sendiri. Apakah kita suka membual, suka memfitnah, suka menghakimi, tidak suka berdamai? Mari kita menguji diri kita. Kalau kita pada level ayat kedua sampai ayat kelima, ketahuilah kita sedang berada dalam jebakan masa-masa yang sukar. Kita sedang berada dalam jebakan kita berkurang kekuatan kita. Masa-masa yang sukar berarti reducing the strength. Kita sedang kekurangan kekuatan kita. Hati-hati saudara. Perintah Tuhan, firman Tuhan sangat jelas. Firman Paulus menyatakan kepada Timotius tentang hal ini. Agar kita berhati-hati. Karena banyak orang percaya yang jatuh di hari-hari terakhir. Banyak yang dipanggil, sedikit-sedikit yang dipilih. Banyak orang-orang yang akan jatuh. Masuk ke dalam area-area masa yang sukar. Karena kita kehilangan kekuatan kita. Kita sedang mendowngrade kekuatan kita. Kita sedang berdiri pada posisi yang tidak stabil. Kita sedang berdiri di akar yang rapuh. Dan kita akan jatuh di kemudian hari. Kalau kita sedang dalam posisi yang salah, posisi yang berada di bawah, bukan posisi yang di tempat tinggi, kita akan membayar harga yang mahal untuk kita naik ke tempat yang tinggi. Saudara, hanya kasih karunia Tuhan yang akan membuat kita untuk bisa naik lebih lagi saat kita dalam kondisi yang jatuh. Firman Tuhan mengatakan kita ada orang-orang kudusnya, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup terhormat dan mulia. Karena kita bermain di area above only. Di atas, kita bermain di atas. Menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini kita bertanya pada diri kita, apakah kita sedang kuat atau kita sedang lemah? Kita sedang berada di bawah atau di atas? Ayat kelima menunjukkan bahwa orang yang kehilangan kekuatannya, dia sedang bermain di area bawah. Dia sedang bermain di area menjadi ekor. Dulu kita adalah orang-orang berdosa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Kristus memerdekakan kita, kita disebut anak Allah. Orang benar, orang kudus. Harusnya kita adalah orang-orang yang terhormat, yang berada di higher place, di tempat tinggi. Kenyataannya kita adalah orang-orang benar, orang-orang mulia, orang yang terbiasa hidup dalam kehormatan, kekudusan. Dulu kita di bawah, tapi Tuhan memerdekakan kita, sehingga kita menjadi orang-orang di atas. Permainan kita adalah permainan di atas, saudara. Bukan permainan di bawah. Semakin kita di atas dan mendekat kepada hadirat Tuhan, semakin kita teruji dalam perbuatan-perbuatan yang benar, semakin teruji dalam perbuatan-perbuatan yang kudus, semakin kita hidup terhormat dan benar, karena firman Tuhan mengajar dan berakar kuat dalam hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 5 mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikat yang mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Orang-orang yang kekuatannya sedang dilucuti, orang-orang yang kekuatannya sedang dikurangi, orang yang kekuatan sedang berkurang, yang tidak stabil dan akan jatuh, mereka akan menjalankan ibadah mereka secara lahiriah. Artinya seperti ini, saudara. Orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, mungkin dia baca firman Tuhan, mungkin dia berdoa, mungkin dia rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kehidupannya hanya sekedar dibungkus dengan ibadah-ibadah lahiriah saja. Orang-orang ini
sedang berada dalam kejatuhan. Apakah setiap minggu kita ke gereja, dan pada saat kita pulang ke gereja, kita tetap ada sebagai pribadi yang terhormat, sebagai pribadi yang teruji, pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran hidup kudus? Agama kita boleh Kristen. Di hari Minggu datang ke gereja, firman Tuhan dengar setiap hari. Tapi kalau kita tidak bermain di area atas, above only, maka ibadah kita akan bersikap lahiriah, saudara. Lahiriah berarti hanya mengedepankan perkara-perkara yang terlihat. Contoh seperti ini, saudara. Lahiriah itu adalah seperti format, seperti bentuk, seperti acara, di mana semua orang yang tidak mendengar perkataan Tuhan akan bermain di area ini. Semua orang yang tidak taat akan firman Tuhan akan bermain di area lahiriah. Mereka akan kehilangan kekuatan. Mereka beribadah, tetapi sangat lahiriah dan bersifat munafik. Ibadah itu adalah suatu bentuk kesalehan, kekudusan, kebenaran, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Semua orang bermain di bawah, maka kekudusan, kebenaran, kehormatan akan dibuat seperti acara, akan dibuat seperti dalam format tertentu. Mereka membungkus dirinya dengan topeng-topeng seperti ini. Saat mereka ada dalam gereja, terlihat manusia, mereka akan bersikap semuanya baik dan wajar. Shalom, puji Tuhan. Tapi sungguhnya mereka sedang membungkus diri mereka dengan topeng ibadah lahiriah. Datang ke gereja dengan senyuman ramah, tapi apakah pada saat pulang kesabaran itu menjadi hilang dan menjadi pemarah kembali? Saudara, ibadah lahiriah bertemu orang tertentu tampak baik, tetapi setelah itu kembali kepada kehidupan semula, pada karakter semula. Tahun ini kita berbicara mengenai integrity. The man of integrity adalah Yesus Kristus sendiri. Apakah engkau sama pada saat engkau terlihat orang dan tidak terlihat orang? Apakah sikapmu, karaktermu sama pada saat engkau sedang berada di keramaian atau engkau sedang sendirian? Ini akan menentukan di mana engkau berada. Engkau sedang bermain di area atas atau engkau sedang bermain di area bawah. Jadilah pribadi yang transparan, saudara, memiliki integritas. Kita akan sangat mahir memakai topeng kalau kita membungkus hidup kita, kekudusan, kebenaran, kesalehan kita dengan kepalsuan topeng ibadah yang lahiriah. Hati-hati, saudara. Orang-orang yang sedang berada dalam kejatuhan, orang percaya sedang berada dalam kejatuhan, akan masuk ke area beribadah secara lahiriah. Ada atau tidak ada orang, kita dikenal sebagai orang yang hidup kudus, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita bermain di area bawah, kita akan terbiasa menggunakan topeng di hidup kita, saudara. Tapi kalau kita bermain di area above only, di atas, kita akan terbiasa dengan gaya hidup yang benar, terbiasa dengan gaya hidup yang kudus, terbiasa dengan gaya hidup yang saleh. Tidak perlu isi formulir untuk menyatakan bahwa kita kudus, untuk menyatakan bahwa kita benar. Bila gaya hidup kita memancarkan Tuhan Yesus sendiri. Gaya hidup kita bukan suatu hal yang dipertontonkan di dalam entertainment. Kita membungkusnya dalam suatu acara, dalam suatu format, dalam suatu topeng yang baik. Tapi biarlah gaya hidup saudara dan saya, karena Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita mencerminkan Yesus Kristus. Saudara, biarlah orang-orang menemukan Yesus bukan pada saat mereka sampai di surga, tapi mereka menemukan Yesus pada saat mereka berjumpa dengan engkau dan saya. Itulah gaya hidup kita sesungguhnya, dan mereka akan dimenangkan untuk Kristus. Kenyataan hidup kita setelah kita ditebus oleh Tuhan dan darah Yesus, kita bukan lagi bermain di area di bawah, tapi kita bermain di area di atas. Aku menjadikan engkau kepala, above only, dan bukan ekor, dan bukan perkara di bawah, saudara. Jadi kita orang-orang yang kuat dalam Tuhan, kebenaran adalah bagian kita, integritas dimanapun kita berada,
terlihat atau tidak terlihat. Bukan sekedar acara atau dibuat-buat dengan kita menggunakan topeng. Orang-orang yang beribadah secara lahiriah, mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan berbicara mengenai sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Kehidupan mereka tidak menyerupai Kristus. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, orang percaya, tentunya semakin gambaran Yesus melekat kuat dalam hidup kita. Semakin kita serupa dengan pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Seharusnya seperti itu. Tetapi orang-orang menjalankan ibadahnya secara lahiriah tidak mungkin ditemukan sebagai orang yang menyerupai Kristus. Biarlah Tuhan memerintah dalam hidupmu dan seluruh hidup kita. Taati firman Tuhan, biar itu terjadi dalam hidup kita. Semakin lama kita berjalan semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Level kita bukan di bawah, tetapi di atas. Ibadah buat kita bukan sekedar acara, tetapi gaya hidup kita. Amin, saudara. Matius 23:1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, ini bentuk ibadah yang lahiriah. Yesus sangat gamblang memberi contoh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang melakukan hal ini, saudara. Tetapi Paulus mengatakan pada Timotius, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa di mana orang-orang percaya akan kehilangan kekuatannya. Di mana orang-orang percaya akan berpindah dari tempat yang stabil kebenaran firman Tuhan, bergeser kepada kejatuhan. Mereka suka membual, menyombongkan diri, memfitnah, selfish, suka akan uang. Berhati-hati, saudara, ini peringatan buat setiap orang-orang percaya di masa-masa hari-hari terakhir yang menjadi suatu pengujian di mana kita harus tetap teguh berdiri dan bersikap sebagai laki-laki. Karena itu, Kolose 3:1 mengatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, perkara di atas, higher ground, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang aku katakan. Kalau kita sudah bersih karena firman Tuhan yang kita terima, sejak kita mengiring Tuhan sampai hari ini, sudah berhati-hati, sudah berjaga-jaga. Jangan sampai pada saat datang masa-masa yang sukar, kita kehilangan pedoman firman Tuhan. Kita kehilangan perkataan firman Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang dikatakan seperti ayat kedua sampai kelima. Selfish, mementingkan diri sendiri. Suka membual, memfitnah, menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih. Garang, tidak suka berdamai. Kenapa? Karena kita sedang kehilangan kekuatan kita. Yesus berkata, kalau kita tidak berbuah hal yang baik, kita akan dipotong, dikumpulkan, dan dibakar. Tidak ada gunanya. Saudara, ranting anggur itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tidak bisa pakai buat furniture, bahan-bahan kayu, atau bahkan tidak bisa dipakai untuk kayu bakar. Tidak ada artinya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada artinya kalau kita tidak bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau untuk kita berjalan makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin lemah karena masa-masa yang sukar itu. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi semakin lama semakin kuat.
semakin lama semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin lama kita mengiring Tuhan, menjadi semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang semakin hidup dalam kekudusan, kebenaran, kesalehan, dan menyenangkan hati Bapa di surga. Memiliki integritas, bukan sebaliknya. Akan datang masa-masa yang sukar. Akan datang di mana orang-orang percaya kekuatan semakin melemah. Orang percaya yang kekuatan semakin berkurang dan semakin jatuh. Tapi kita, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya yang berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kuncinya, saudara, tetap pegang janji Tuhan. Tetap taruh Yesus sebagai the existing one, sebagai yang terutama dan utama dalam hidupmu. Percayalah, kita tidak akan pernah jatuh karena kita sedang bermain di tempat yang maha tinggi bersama Tuhan. Bukan lagi mengerjakan perkara-perkara di bawah, perkara-perkara yang bodoh dan penuh dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Bila peringatan ini buat setiap kita yang sedang berjalan hari-hari ini, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, dimerdekakan dari cara hidup yang sia-sia. Bila kita memancarkan gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup surga, mengikut Kristus yang sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Percayalah, surga menjadi bagian kita, dan orang-orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami sudah mendengar, Tuhan tanamkan dalam hidup kami, Tuhan. Meskipun di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, hamba berdoa, biar kami semua tidak masuk ke dalam jebakan masa-masa yang sukar. Tidak masuk ke dalam jebakan kami kehilangan kekuatan kami kehilangan jati diri kami menjadi semakin lemah, dan kami bergeser dari pedoman firman Tuhan, akar firman Tuhan yang kuat, dan kami terjatuh, Tuhan. Tapi bila hari-hari ini, Tuhan, kami mau menjadi semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan, sebab kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Yesus, Tuhan kami. Terima kasih, kuatkan kami, pegang tangan yang lemah, lutut yang goyah, kuatkan, bangkitkan Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Tuhan di Sion, kota kudus, Yerusalem surgawi. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang Tuhan telah firmankan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan. Biarlah teguran ini Tuhan membawa kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Membawa kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkau Allah penolong kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah tsunami of worship boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Boleh terjadi di gereja kami Tuhan. Ada pujian penyembahan yang harum boleh naik setiap hari
ke tahta-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh terjadi tsunami of worship Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat tsunami of worship terjadi Tuhan, gereja-Mu akan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Gereja-Mu akan bergerak untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan Tuhan. Sebagai pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dari gembala sidang kami Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo Tuhan. Beserta dengan keempat wakil gembala Tuhan. Gembala Rayon Tuhan Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Dan gembala cabang kami Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Rojana Tuhan. Engkau beserta dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Boleh bergandengan tangan Tuhan. Bersama-sama Tuhan untuk menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Boleh terjadi Tuhan. Dan gereja-Mu boleh dipakai Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Di dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Buat Indonesia. Biarlah Indonesia semakin dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin dibangkitkan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan Pak Jokowi Tuhan. Engkau beserta dengan hamba-Mu Tuhan. Pakai Pak Jokowi beserta dengan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Untuk membawa Indonesia yang baru, Indonesia yang berkemenangan Tuhan. Ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Gereja-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan. Telah dipulihkan Tuhan. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan telah angkat Tuhan. Dan ada jalan keluar Tuhan. Atas setiap masalah. Setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Yesus, arahkan hati dan pikiran saudara, angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.